Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bulan Ataya Putri Hadian, NIM 11224200005. Saya dari Prodi S1 Ilmu Keolahragaan. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Dalam kehidupan sehari-hari, biasanya kita menggunakan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan bahasa yang penting di wilayah Kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dilihat dari kedudukannya dalam pundi-pundi kehidupan berbangsa dan bernegara. Bahasa Indonesia dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional didasarkan pada Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928, terutama butir ketiga yang berbunyi, "Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia." Sementara dalam kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara berdasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 Bab 15 Pasal 36 yang berbunyi, bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia memiliki beberapa fungsi. Fungsi pertama, sebagai lambang kebanggaan nasional. Artinya bahwa bahasa Indonesia mencerminkan nilai-nilai sosial budaya yang mendasari rasa kebanggaan bangsa Indonesia. Fungsi yang kedua dari bahasa Indonesia dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional adalah sebagai lambang jati diri atau identitas nasional. Artinya bahwa bahasa Indonesia merupakan cerminan kepribadian bangsa Indonesia secara eksistensi. Selain sebagai lambang jati diri atau identitas nasional, bahasa Indonesia dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional juga memiliki fungsi sebagai alat pemersatu berbagai masyarakat yang berbeda latar belakang sosial, budaya, dan bahasanya. Artinya bahwa bahasa Indonesia berfungsi sebagai alat komunikasi di seluruh pelosok Indonesia. Fungsi terakhir yang dimiliki oleh bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional adalah sebagai alat perhubungan antar daerah dan antar budaya. Artinya bahwa dengan adanya bahasa Indonesia dan penggunaan bahasa Indonesia, bangsa Indonesia mendahulukan kepentingan nasional ketimbang kepentingan daerah, suku, ataupun golongan. Tadi telah dipaparkan bahwa bahasa Indonesia juga berkedudukan sebagai bahasa negara. Sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia juga memiliki beberapa fungsi. Yang pertama sebagai bahasa negara. Artinya bahasa Indonesia digunakan untuk berbagai keperluan kenegaraan, baik lisan maupun tulis, seperti pidato-pidato kenegaraan, dokumen-dokumen resmi negara, dan sidang-sidang yang bersifat kenegaraan. Semua itu dilakukan dengan menggunakan bahasa Indonesia sebagaimana bahasa pengantarnya. Fungsi kedua bahasa Indonesia dalam kedudukannya sebagai bahasa negara adalah sebagai bahasa pengantar resmi di lembaga-lembaga pendidikan. Selain sebagai bahasa pengantar resmi di lembaga-lembaga pendidikan, bahasa Indonesia sebagai bahasa negara juga memiliki fungsi sebagai bahasa resmi dalam perhubungan pada tingkat nasional, baik untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan maupun untuk kepentingan pemerintahan. Artinya bahwa bahasa Indonesia tidak saja hanya digunakan sebagai alat komunikasi. Fungsi yang terakhir dari bahasa Indonesia sebagai bahasa negara adalah sebagai bahasa resmi di dalam kebudayaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi modern, yang artinya bahasa Indonesia digunakan sebagai sarana penyampaian ilmu pendidikan kepada anak didik di bangku pendidikan mulai dari taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta. Artinya bahwa bahasa Indonesia dipakai sebagai alat untuk mengembangkan dan membina iptek
dan kebudayaan nasional sehingga tercipta satu ciri khas yang menandakan satu kesatuan negara Indonesia dan bukannya kedaerahan.